itu tidak perlu menanggung modal. Dia tidak menanggung resiko. Karena ketika dia gagal, itu tidak ada, dia tidak menanggung. Yang menanggung ini orang lain. Yang menanggung yayasan di lembaga. Nah, ini kesempatan untuk belajar tanpa resiko, tanpa mengorbankan dari dia, entah itu materi, kecuali waktu ya, waktu emang semua orang punya gitu. Tapi kan kesempatan untuk belajar, dapat ilmu ini loh. Menurut saya ini yang mahal. Selanjutnya kita ngobrol yang ringan-ringan dulu. Dari 12 bersaudara, kan sekarang 11 yang ada. Yang paling dekat kelas ini. Maksudnya paling dekat apa? Dekat di saudara dulu, kalau apa? Kulo. Iya. Dekat semua atau yang paling kalau di sini itu pun semuanya bersama. Semuanya bersama. Sebenarnya kan secara personal saya nganu betul kan. Kami memang karakter ada yang mirip-mirip dan sebagainya, memang ini biasa dalam keluarga. Ada yang beda-beda karakter, ada yang mirip-mirip karakter, ini karakternya hampir sama dengan saya dan sebagainya. Tapi karena memang bapak saya sejak kecil mendidik semuanya itu saling dekat, dalam artian kabeh ku guyub rukun, ya akhirnya sama saja. Bapak saya itu menjaga sedemikian rupa semua diperlakukan sama. Bahkan saya rumah itu bapak kula lek melakukan omah wis danten mulai dari spek ukurannya lalu semuanya sama. Oh ngoten. Kayak misalnya di alur-alur ini kalau jenengan mengukur rumah saya sama rumah mas saya itu semua ukurannya sama. Sama. Tidak ada yang lebih. Tapi gitu. Tadi kan jenengan ngomong sama. Terus kalau dari bertanya ke apa? Yang paling dekat dengan apa? Mungkin jenengan. Atau sama juga? Tak lihat sih jenengan sih. Sama mawon. Memang. Karena gini loh, kedekatan itu ada yang kedekatan fisik, ada yang kedekatan secara hati, secara spiritual. Ini ada sesuatu yang tidak bisa diukur, dalam artian yang tentu. Ada yang secara fisik jarang bersama, jarang bareng. Tapi dalam hal spiritual ternyata dia paling dekat. Ada yang dekat secara fisik tapi enggak juga. Jadi kita enggak bisa mengukur. Karena ini sesuatu yang memang tidak bisa diukur. Kalau saya ditanya siapa yang paling dekat dengan apa, sama mawon. Karena apa sendiri memperlakukan semuanya sama. Dalam arti contohnya bapak menjaga bener-bener kabeh ku adil. Dalam artian orang enek sing istimewa, kayak sing lebih cedek dan sebagainya. Meskipun bendino nyanding, tapi statementnya atau pendapatnya itu sama dengan yang tidak setiap hari nyanding. Kalau ada apa-apa ya musyawarah sama. Petua apa yang sering maksudnya yang paling ingat? Waduh, kan banyak tapi yang terngiang-ngiang selalu itu. Jadi salah satu niat saya kenapa saya nulis rutin di Salam Keluarga. Salam Keluarga itu brand. Salam Keluarga itu brand yang saya bangun sejak tahun 2018. Oh, kalau Salam Keluarga itu jenengan banget gitu atau gimana? Jadi ini brand saya. Ini saya nulis itu pasti dipakai Salam Keluarga. Saya bikin kaos, saya bikin buku, saya produk saya banyak. Gantungan kunci, yang belum kaos banyak, desain kaosnya banyak. Jadi niat awal saya nulis itu untuk membagikan itu. Saya itu mendapatkan banyak petunjuk, mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan banyak kebijaksanaan yang dari bapak. Dan ilmu-ilmu ini saya rasa eman kalau hanya untuk saya pribadi. Itulah kenapa saya tulis di Facebook setiap hari Selasa itu. Hampir 80% dari konten yang saya tulis itu inspirasinya dari bapak. Entah itu ketika ngaji, entah itu ketika jagong, atau ketika apapun, ketika bapak mau itu
saya dengarkan, saya sarikan, saya endapkan, dan saya tulis ulang dengan bahasa saya, dengan pemahaman saya, dengan ciri khas saya. Ini Pak, ngapa Pak? Itu kan memilih kan. Apa yang pernah baca nih? Yo, bapak saya tulisan kayak gini nggak pernah baca. Kayak amat sangat jarang sekali. Terus ada kalau keluarga? Yo ada, tapi yo nggak ada yang komentar, semuanya biasa banget. Biasa. Lah apa saya nggak tahu kalau saya nulis tentang apa tahu, tapi nggak mentor. Oh mentor mau. Dari 11 saudara yang nulis nama jenengan apa? Sama adik saya ada nama Idris. Kalau jenengan di Instagram Idris Han itu. Oh, Idris Han. Oh iya. Adik saya. Muhammad Idris dulu ya. Oke. Kalau tidak salah putra ke putra. Oh, hafal loh. 7 8. Saya kita mulai hitung Gus. 4 5 6 7 Zakiatul Ula niku ning Zakiatul Ula itu 7 G karena 6 itu Gus Berzi. Nggih, 7 niku dek milah. G 7. Berarti 8. 8 dek Idris. Yang 7 sinten niku? Bahutin niku sinten? Bahutin adik Idris. Oh, adik Bah niku mantu kloso sakniki, di pek mantu Yeda. Nggih. Niku adik Idris. Oh, iya. Nah, kalau Gus Idris ini tulisan-tulisannya dia lebih ke anak muda. Oh, iya. Meskipun beberapa kali ada. Buku saya yang pertama, buku Samkogen yang pertama niku kolaborasi. Jadi 80%, 90% lah tulisan saya, ada 10% tulisan adik saya. Dia punya, waktu itu memang saya sengaja saya masukkan pengen tak memberikan motivasi kersane belum nulis. Alhamdulillah sekarang sudah cetak buku sendiri, Bucin Universe. Bucin Universe. Ini sudah naik cetak ulang ketiga. Cetak ulang ketiga. Ini kayaknya sudah mau menerbitkan buku lagi. Saya senang, maksud saya dakwahnya mereka lewat dia, itu lewat Instagram yang banyak sering live. Setiap hari live Instagram. Followernya sekarang sekitar 65.000 atau berapa sekarang. Biasa juga. Harus gitu yang tampil. Nggih, pas kula nggih untuk lah kersane kembali ke sekarang 69. 69. Nggih, 69. Nanti di-follow. Kalau kita kembali ke yang tadi live di Assalam. Tadi kita sudah ngobrol di luar tag video nih. Banyak, tapi insya Allah nanti di konten berikutnya Mas. Tapi kalau untuk Assalam sendiri Mas, punya harapan apa untuk Assalam pesantren ini ke depannya zaman? Saya sendiri sebenarnya tidak punya. Maksudnya ujuk-ujuk ada ide atau itu dari nganu apa atau dengan gambar? Saya Assalam sendiri sebenarnya kalau dianggap kecelakaan sejarah dalam artian saya tidak pernah punya niat untuk bikin pondok. Bahkan ketika saya di Kajen dulu itu pernah berpikiran Fathul Ulum ini lembaga yang didirikan oleh bapak saya, sedangkan saudara saya itu 12, sekarang sudah 11. Umumnya ketika dalam suksesi, dalam pergantian generasi itu nantinya pasti kalau bahasane siapa itu ada salah satu kiai yang ngendikan pondok itu donya, akhirat itu ngaji. Bukti nih, lek ditinggal mati kiai ini pondok pasti kayak royokan. Tapi lek ngaji kayak royokan ngalih, royokan menghindar mengaji. Karena memang akhirat, bukti akhirat itu pondok itu donya, akhiratnya ngaji. Harus dipahami ini dalam sebuah pondok pesantren meskipun bentuknya masjid, bentuknya pondok pesantren, jenengnya pondok pesantren, tapi pada hakikatnya fasad bangunan ini semuanya donya. Buktinya yaitu ketika tinggal mati kayak royokan. Tapi ketika ngaji nih kayak royokan ngalih. Karena itu akhiratnya itu salah satu kiai yang saya pernah meskipun saya tidak 100% mengamini, tapi memang pada kenyataannya banyak yang seperti itu. Ketika suksesi, ketika
kiai sepuhnya Sedo itu seringkali ya meskipun tidak semuanya, banyak yang tidak, tapi banyak terjadi seperti itu, royoan dan sebagainya. Dan saya waktu itu berpikir kalau diibaratkan Fathul Ulum ini satu roti besar atau roti, saya tidak ingin mengambil bagian potongan-potongan roti itu, sudah biarkan untuk saudara saya yang lain. Saya waktu itu memang berpikiran seperti itu. Terus sampai akhirnya di satu titik waktu itu saya mau nikah itu istri saya Lampung dan saya diminta tinggal di Lampung. Saya tinggal di Lampung, okay. Di sana ya saya nggak tahu, pokoknya saya manut dengan orang tua yang njaluk seperti itu, saya manut. Jadi saya nggak kenal, saya nggak tahu apa-apa, pokoknya saya manut. Di sana saya berpikir pokoknya alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya cita-citakan, dalam artian wis aku pokoknya nggak pengen mutek-mutek Fathul Ulum wis ben kayak dulur-dulurku. Tapi ternyata seiring waktu sejarah saya nggak jadi di Lampung, pokoknya saya akhirnya di Kwakian. Dan di Kwakian sendiri saya juga tidak pernah merencanakan untuk bikin pondok. Saya pulang tahun 2012 ada santri yang pengen setoran Quran, saya terima. Akhirnya suruh ngajar. Terus saya suruh pindah ke sini untuk sementara, ya saya di sini. Terus seiring waktu akhirnya ternyata ya ada yang menempati di sini. Akhirnya saya dibangunkan musola, dibangunkan asrama, ya lama-lama jadilah Pondok As-Salam ini. Jadi tidak ada skenario by design, saya nggak ada tiba-tiba ada mawon. Akhirnya As-Salam sudah ada. Saya tidak punya cita-cita pasti karena ya itu tadi saya standar saya untuk mengurus standar saya sederhana tadi itu, 3 kemampuan dasar tadi itu. Untuk yang lainnya kalau natural aja, seiring waktu nggih ngalir. Untuk life skill dan sebagainya itu di Indo Bapak saya sudah mencontohkan dengan banyaknya itu lembaga-lembaga itu. Saya sendiri di sini juga punya unit-unit usaha kecil di dalam As-Salam sendiri. Nah itu karena memang saya juga mengamini, saya juga setuju bahwa saya memang life skill perlu. Life skill itu perlu. Tapi kalau di pondok bagaimana life skill ini, pelatihan ini tidak mengganggu tujuan utama mereka untuk ngaji. Jadi mereka tetap ngaji. Jadi kalau di sini ya saya punya sablon sendiri, saya punya kantin, saya punya unit usaha laundry, terus saya dulu punya ternak tapi sekarang sudah nggak ada sekarang. Terus ada beberapa yang lain lah, tapi ya itu pertanian saya belum punya sawah, belum punya. Tapi rata-rata semua yang megang santri. Ya hampir 100% mereka. Kalau hanya mengarahkan mawon. Jadi koyo ada yang contohnya seneng pertukangan sebagainya, ini saya belikan alat. Jadi saya belikan awalnya sebenarnya kayak bikin lemari gitu kan. Ini buatan anak-anak ini. Terus kaligrafi ini. Pokoknya hampir buatan anak-anak sendiri ya. Handmade. Hampir seluruh seluruh perabotan di rumah saya 85% itu buatan anak-anak. Karena itu juga yang di Gazebo sana juga itu. Saya kemarin itu ngobrol sama Gus dari sini. Terus saya tanya, ini beli di mana? Enggak beli ini anak-anak santri. Wah, keren ya, anak santri itu betul-betul multi talenta banget. Jadi kan, pulau itu gini loh. Setiap anak itu sebenarnya punya potensi masing-masing. Setiap anak punya potensi masing-masing. Kita sebagai dalam tanda kutip sebagai pendidik itu harus memahami itu. Yang kita bisa ya mendorong, dalam artian mendorong potensi mereka dengan menyediakan alat ataupun kebutuhan mereka, menyediakan tempat, menyediakan waktu, tapi juga di satu sisi kita juga harus mengontrol agar seimbang. Dalam artian tidak terlalu. Jadi kalau dia passionnya sama di kerajinan atau bikin apa, tapi kalau kita tidak mengarahkan mereka untuk tahu waktu, tahu prioritas dan sebagainya, ya mereka akhirnya prioritasnya juga nambah akhirnya, padahal prioritas mereka kan ngaji tetap prioritas. Nah ini sebagai ekstrakurikuler aja. Jadi hal seperti ini kita jadi saya memahami itu dan saya memberikan ajang penuh mereka. Jadi
awalnya sebenarnya tidak sengaja. Kalau dulu awal dari ya sama-sama untungnya. Waktu itu ketika pertama kali saya di sini Assalam itu saya belum punya modal. Saya memang tidak punya modal. Waktu itu saya ada asrama 3. Ukurannya 3x3 satu kamarnya. Satu asrama ada 3 kamar, per kamarnya ukuran 3x3. Sudah ada santri sekitar 45 anak waktu itu. Tapi saya nggak punya uang untuk beli lemari. Hanya ada asramanya dibangun selesai tapi belum punya lemari. Anak-anak mau buat lemari belum punya uang. Butuh uang sekitar 15 juta. 15 juta untuk bikin lemari 3. Satu lemarinya 5 jutaan. Terus waktu itu saya tanya ke pengurus nggak punya uang, akhirnya kalau ya cari modal. Tapi ya saya tidak minta buatnya karena saya tetap berpegang teguh dengan prinsipnya Bapak nggak boleh minta. Saya waktu itu ya pokoknya berpikir-pikir bagaimana biar punya lemari. Ternyata nggak selang lama ada seorang pengusaha yang ngasih uang 10 juta untuk pondok. Terus saya tanya untuk apa ini guys? Sakar jenengan pokoknya kalau merintih dengan ini kenal atau enggak pengusaha? Ya kenal. Oh kenal, teman dulu di ya boten sebenarnya oke. Dia adiknya dia dulu mau di sini adiknya. Oke. Tapi memang beliau orangnya memang orang baik lah, pengusaha orang baik ya. Tiba-tiba ngasih 10 juta. Waktu itu saya akhirnya bilang ke anak-anak ini ada 10 juta. Nggih Gus, tapi 15 juta kalau pesen di tukang. Loh, ojo nganu, jangan kita pesen jadi. Kita bikin sendiri aja. Ono sing iso ora pertukaran nggih enten. Lek ditandangi tapi tidak punya alat. Sudah, belikan alat. Butuh berapa? Waktu itu saya belikan alat itu habis sekitar 2.500.000. Alat itu dari 500. Tapi kan sisa 7.500.000. Terus oke 7,5. Karena 2,5 untuk beli alat terus ada uang. Terus beli kayu. Kayu. Kebutuhan kayu berapa? Dihitung itu habis sekitar 3 jutaan. 3 juta. Jadi waktu itu akhirnya habis 5,5 juta sudah jadi 3 lemari. Jadi 3 lemari. Malah sisa 4,5 juta. Sisa 4,5 juta waktu itu saya alihkan ke yang lain, bangun yang lain untuk kebutuhan pondok yang lain. Jadi awalnya saya memang pengen bahasanya bagaimana saya ketika dalam situasi yang masih serba terbatas saya bisa mengakalinya bagaimana. Yang pada akhirnya ini juga ternyata bermanfaat juga, dalam artian bermanfaat saya bisa menghemat, saya bisa memaksimalkan sumber daya saya yang sangat terbatas. Sisi yang lain juga teman-teman ternyata juga punya wadah untuk bereksplorasi, teman-teman untuk punya fasilitas untuk menyalurkan bakat mereka. Oke, pada akhirnya saya bukan hanya sebatas itu toh. Jadi kayak kalau mager ini dulu itu saya bikin sendiri batakonya. Jadi kalau saya beli alat gitu, saya beli alat. Dan sumber dayanya ya anak sendiri. Dan itu belajar dulu atau memang sudah punya basic? Kita nggak tahu. Jadi waktu itu saya setiap apapun, saya tipikalnya seperti ini. Setiap apapun, pokoknya ada kemauan, pasti ada bisa. Kemampuannya seiring kemauan. Pokoknya siap apapun. Contoh bikin batako. 10 sama sekali tidak pernah bikin batako. Tapi saya tanya, siap Kang? Siap. Oke. Saya beli pasir. Saya beli semen. Karena bahan dasarnya itu. Saya beli cetakannya. Presanya. Terus setelah itu piye carane? Saya tanya. Di tetangga ada yang bikin. Saya tanya, piye carane? Oh, ngeten. Oke, ayo carane ini. Ya mungkin tidak sempurna dalam artian tidak sama persis aduannya, tapi kan minimal kita sudah tahu. Trial error biasa. Jadi proses belajar itu gagal pasti. Jadi ya kayak gitu. Akhirnya ya wes seiring waktu itu saya butuh bikin batako itu sekitar 12.000 batako atau berapa waktu itu lupa saya, pokoknya mager. Ya pada akhirnya dalam setiap pembangunan itu saya belajar 40% itu biaya tenaga. Dalam setiap apapun 40% itu tenaga. Bangun rumah
kok total biayanya 1M sama umpama. Ini yang 400 juta itu biaya bayar itu kan. Nah, kita kalau santri itu kan ya mereka kan ya ayo mereka mau ngabdi, mereka mau bantu dan sebagainya ya itu akhirnya saya bagaimana memaksimalkan itu dalam artian yang 400 juta ini saya alihkan untuk pembelajaran mereka. Akhirnya kan mereka kan tandang, mereka punya skill membangun, skill membuat bahan barang-barang. Apakah istilahnya bisyarah? Mereka dapat bisyarah nggak? Nggih, kalau untuk yang besar ya ada, tapi kalau untuk yang kecil enggak. Mereka sukarela. Biasanya kalau roan, bahasanya roan itu ya semuanya bantu, nanti ya makan aja barang-barang. Yang jelas toh ya cocok yang tadi yang perspektif bahwa sebenarnya yang paling diuntungkan adalah mereka sendiri. Karena yang kalau kita sekolah teori dulu, betul, baru praktek dan itu pun bayar kan gitu. Ini enggak langsung ya praktek plus teorinya langsung jadi satu. Jadi bayar teori juga mahal, nanti bayar praktek jauh lebih mahal lagi. Belum gagalnya lagi lebih mahal lagi. Ini jadi ya kalau dibilang ada yang ngomong eksploitasi dan sebagainya, menurut saya mereka belum paham konsep kita, belum paham tentang konsep khidmah, belum paham tentang konsep bahwasanya ini nanti juga mereka yang dapat manfaatnya. Dan kan ada juga konsep gini guys. Kedaya tahanan, ketangguhan ternyata. Ada namanya kecerdasan kedaya tahanan ternyata. Bukan hanya kecerdasan, termasuk yang kayak itu. Karena ada orang yang dia ketika di kondisi yang terjepit itu malah nggak bisa ngapa-ngapain karena ya bisa tidak punya life skill. Dan itu saya baru ketika pelatihan PKPM yang di Jakarta itu ternyata saya ngerti ya salah satunya itu sejalan Gus. Ternyata terus akhirnya saya mikir ya. Nah, pondok itu sudah melakukan walaupun istilahnya belum mereka ketahui gitu loh. Ternyata benar juga. Iya Gus, ini kelihatannya sudah. Alhamdulillah sharingnya oke. Terakhir saya minta tanda tangannya di Hotel Perjuangan. Ini kalau yang mau beli, sudah pas. Bon, besar.